Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa nasrul hadis kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah wa yakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam masjid ini. Tentu saja kita niatkan untuk raful jahal, untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita, dan juga kita niatkan minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat, dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dijauhkan dari hati yang tidak pernah khusyuk, dijauhkan dari perut yang tidak pernah kenyang, dan kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari doa-doa yang tidak dikabulkan. Salam dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan tidak lupa kita sebagai umatnya sampai kiamat kelak. Baik, melanjutkan pembahasan kita dari seri mengenal agama Islam, yang mana kita masih membahas tingkatan agama Islam. Kita sudah bahas tingkatan yang pertama adalah Islam. Kita sudah jelaskan juga berkaitan tentang rukun-rukun Islam, bahwasanya rukun-rukun Islam adalah berkaitan dengan amalan-amalan zahir. Yang kedua, tingkatan yang kedua yang lebih tinggi daripada Islam adalah iman. Dan kita sudah bahas tentang pengertian iman, dan selanjutnya kita akan bahas tentang rukun iman. Rukun iman. Ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwasanya rukun iman itu ada 6. Rukun iman itu ada 6. Dan keenam rukun iman tersebut satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya itu sudah paket. Kita wajib mengimani seluruh rukun iman yang 6. Sebagaimana Nabi SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril, seraya mengatakan, wahai Muhammad, ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku apa itu iman. Nabi SAW menjawab iman dengan rukun iman yang 6. Kata Nabi SAW, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu, kata Nabi SAW, engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada hari akhir, dan juga beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Ini rukun iman yang 6. Artinya sudah satu paket, satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Makanya para ulama mengatakan, kalau ada seseorang yang mengaku dirinya beriman dan dia mengingkari salah satu rukun iman yang 6, maka dia terancam keluar dari daerah keimanan. Alias apa? Alias bisa kufur. Kalau ada orang yang mengaku beriman, mengingkari salah satu rukun iman yang 6, salah satunya saja, kalau dia mengingkari salah satu rukun iman yang 6, maka dia terancam keluar dari daerah keimanan. Terancam keluar dari daerah keimanan. Kenapa? Karena rukun iman satu paket, satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu wajib kita mengimani seluruh rukun iman yang 6. Kalau kita ingin mengaku diri kita beriman, yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam banyak ayat-ayat madaniyah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala panggil dengan sebutan iman. Ini menunjukkan bahwasanya iman itu derajatnya lebih tinggi daripada Islam. Ya, kita akan bahas rukun iman secara secara mujmal, secara
detail, secara secara tafsil, terperinci satu ya, itu membutuhkan waktu yang panjang. Bahkan para ulama menulis kitab tentang syarah rukun iman, ada yang 1 jilid tebal, ada yang 2 jilid tebal, bahkan ada yang sampai 3 jilid tebal, membahas secara tafsir, membahas secara terperinci tentang rukun iman yang 6, diperinci satu persatu sampai rukun iman yang ke-6. Kali ini kita akan bahas konsekuensinya saja. Kalau misalnya ada tambahan berkaitan tentang thamroh, manfaat dari beriman dengan rukun iman tersebut, kita akan sebutkan ya. Sambil kita meminta, berharap taufik dari Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 konsekuensi. Kalau kita mengaku bahwasanya kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita beriman ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Ya. Bahwasanya Anallaha maujud, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada, berarti dia sudah mengingkari rukun iman yang pertama. Ya, rukun iman yang pertama saja dia sudah ingkari. Ya, emang ada Ustaz, ada orang yang mengaku dirinya beriman tapi menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada? Maka kita katakan ada. Ada orang yang mengatakan Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak punya nama, tidak punya sifat, kata mereka. Maka konsekuensi kalau mereka mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat, konsekuensinya Allah itu enggak ada. Karena sesuatu yang ada itu konsekuensinya punya nama dan punya sifat. Sebagaimana kita ada wujudnya di sini. Kita punya nama, dipanggil sama teman kita dengan sebutan nama, dan ada sifat-sifat yang bisa dikenali. Bahwasanya oh itu si fulan, oh itu si Ahlan, dan seterusnya. Ada namanya yang bisa kita panggil dan ada sifat-sifat yang bisa kita ketahui bahwasanya itu si fulan, itu si Ahlan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada? Ya, bisa dengan tanda-tanda kauniyah ataupun tanda-tanda syar'iyyah. Tanda-tanda kauniyah itu dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang nampak, yang terlihat. Ya, nggak usah jauh-jauh lah kita melihat makhluk Allah yang besar seperti gunung, langit dan seterusnya, itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan ada yang mengatur, ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kalian sendiri ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian tidak memperhatikan, kata Allah Subhanahu wa taala? Nggak usah jauh-jauh dalam tubuh kita. Ada organ ini, ada organ itu, ya. Semuanya saling bekerja dinamis, serasi, selaras, harmonis. Kalau ada yang klesat salah satu organnya, sakit. Ya. Makanya kalau ada sakit tertentu, karena organ tertentu. Kenapa? Karena organnya sedang tidak dinamis, harmonis dengan yang lain, sehingga menimbulkan clash, sehingga menimbulkan apa? Rasa sakit. Ya. Rasa sakit. Kalau misalnya ditanya siapa Ustadz yang mengatur seluruh organ di dalam tubuh kita sehingga bisa bekerja dinamis, bekerja harmonis antara satu dengan yang lainnya, serasi, sehingga kita bisa makan enak, ya, jalan sehat dan seterusnya. Maka kita katakan, ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Kalau dalam ilmu kedokteran mereka mengatakan, ada inti sel. Ada apa? Ada inti sel yang mengatur seluruh sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Kemudian kalau kita tanya, yang mengatur inti sel itu siapa? Bengong lagi dia, nggak bisa jawab. Ya, kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala adalah Khaliq, Allah Subhanahu wa taala pencipta. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Mudabbir, Allah yang mengatur alam semesta. Seluruhnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Planet-planet, matahari beredar pada garis edarnya masing-masing sehingga tidak bertabrakan antara satu dengan yang lain. Siapa yang mengatur semuanya itu? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Malik, Allah Subhanahu wa taala adalah Raja. Allah yang menguasai seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Seluruh alam semesta ini adalah makhluk dan Allah Subhanahu wa taala adalah Khaliq. Ini konsekuensi yang pertama. Yang kedua, kita beriman dengan rububiyahnya Allah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb, tidak ada sekutu baginya. Dan kita sudah pernah sebutkan kalimat Rabb itu, ya, minimal kembali kepada 3. Tadi sudah kita singgung.
Kalau kita sebutkan Rabb itu minimal kembali kepada 3 hal. Satu, Al-Khaliq, pencipta. Yang kedua, yaitu Al-Malik, penguasa. Yang ketiga apa? Ya, Al-Mudabbir, yaitu mengatur. Minimal ya, minimal. Sesuatu dikatakan Rabb minimal 3 ini. Makanya Fir'aun gak berani dia mengatakan dia adalah Allah, gak berani dia. Ya, dia hanya mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la, tajri min tahtil anhar, ya. Aku adalah Rabb kalian yang maha tinggi, mengalir di bawah kakiku sungai-sungai. Dia matinya tenggelam di dalam air. Dia mengatakan dia adalah Rabb. Ya, kalau dia mengatakan Rabb, maka konsekuensinya minimal 3. Satu, bisa menciptakan. Dia bisa menciptakan enggak? Menciptakan itu artinya sesuatu yang tidak ada kemudian dimunculkan menjadi ada. Yang tadinya al-adam tidak ada menjadi ada, itu namanya menciptakan. Kalau membunuh namanya, ya kalau dipancung kepala orang namanya membunuh, menghilangkan nyawa, bukan mematikan. Kalau orang dibiarkan hidup namanya bukan menghidupkan. Yang namanya menghidupkan itu yang tadinya mati dijadikan apa? Hidup kembali, itu namanya menghidupkan. Allah yuhyi wa yumit, Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan dan mematikan. Allah yang menciptakan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ini yang pertama Khaliq. Yang kedua Al-Malik, Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai seluruh alam semesta. Jangan baru jadi ketua RT aja udah jalan pertama teteng kan gitu. Saya menguasai wilayah ini kan gitu. Saya adalah Pak RT, saya adalah RT di sini. Siapa yang macam-macam kan gitu. Dia baru jadi RT aja udah sombong luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai alam semesta. Fir'aun cuma menguasai segelintir wilayah Mesir kan gitu. Hanya Mesir saja bagian kecil dari belahan bumi dunia ini. Belum lagi alam semesta. Alam semesta yang di bawah langit pertama, galaksi Bima Sakti yang sangat luas itu masih di bawah langit pertama. Belum lagi ada langit kedua, langit ketiga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh. Yang masing-masing jarak antara satu langit dengan yang lain jaraknya 1000 tahun perjalanan. 1000 tahun perjalanan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai seluruh alam semesta tanpa terkecuali. Yang ketiga adalah Al-Mudabbir, itu Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur seluruh alam semesta, termasuk di dalam diri kita, organ-organ tubuh yang ada dalam tubuh kita. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur. Yang ketiga, kita beriman dengan uluhiyahnya Allah. Maknanya kita beribadah hanya kepada Allah saja. Ya, ini taksim tauhid lah ya, yang pernah kita bahas. Maksudnya tauhid itu ada 3, ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Dan kita beriman dengan 3 hal tersebut. Ya, 3 tauhid tersebut. Kalau ditanya Ustaz, pembagian tauhid 3 itu dari mana? Maka kita katakan berdasarkan penelitian dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW dikumpulkan, kemudian disarikan, dikristalkan, bahwasanya tauhid itu kembali kepada 3 hal ini: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Kalau ada orang hanya mengakui tauhid rububiyah saja, maka belum memasukkan ke dalam daerah keimanan. Kenapa? Orang kafir juga beriman Allah yang menciptakan. Orang kafir juga beriman, mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan, memberi rezeki dan seterusnya. Sampai kita beriman dengan tauhid uluhiyah. Itu tauhid yang mengkonsekuensikan kita beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak beribadah kepada kubur, tidak menyembah kepada, meminta kepada jimat-jimat ataupun pohon-pohon keramat, batu-batuan yang diyakini itu bisa membawa manfaat ataupun menghilangkan mudarat. Maka semuanya harus ditinggalkan. Dan kita, saudaraku rahimanillahi wa ajmain, kita itu ingin agar kita bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Oh, ini derajat yang paling tinggi. Karena orang masuk surga berderajat-derajat. Yang paling tinggi masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dia punya tiket khusus tuh. VIP, Masya Allah. V-nya banyak banget. Very important person kan begitu. Dia nggak perlu ditimbang-timbang tuh amalnya, nggak perlu ditimbang-timbang. Nggak ada hisab, nggak ada. Langsung punya tiket khusus masuk surga. Itu yang kita harapkan. Masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tidak perlu mampir dulu ke neraka, nggak perlu. Karena ada orang yang masuk surga mampir dulu ke neraka. Iya.
Supaya apa? Supaya bersih, dibersihkan. Bukan dalam artian dia kekal dalam neraka, enggak. Yang penting dengan syarat dia punya iman walaupun sebesar biji zarrah. Dia tidak kekal di dalam neraka selama-lamanya. Suatu saat Allah akan keluarkan dia dari neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan siram dengan air kehidupan. Dalam riwayat yang disebutkan dicelupkan di dalam sungai kehidupan. Kemudian dia tumbuh seperti tumbuh-tumbuhan, kemudian menjadi manusia sempurna. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga, khalidan mukhalladan fiha abada. Kalau sudah masuk surga tidak keluar lagi. Tapi orang yang pernah mampir ke neraka di jidatnya ada tanda hitam. Iya. Mantan penghuni neraka gitu. Ya, jahannamiyun. Disebutnya jahannamiyun. Ada tandanya di sini. Nah, kita enggak mau tuh mampir dulu ke neraka, enggak mau. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala doanya dengan doa Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Apa makna a'udzubika minan nar? Kata para ulama, kita minta perlindungan kepada Allah dari neraka, jangan sampai kita masuk ke neraka walaupun sebentar. Itu maknanya. Makanya kalau kita berdoa diresapi maknanya. Iya. Dan ketika kita berdoa diresapi maknanya, tidak ditadaburi, maka peluang berpotensi dikabulkannya sangat besar. Kenapa? Karena kita minta dan kita paham apa yang kita minta. Itu rahasia kenapa doa kita terkadang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita minta tidak tahu apa yang kita minta. Makanya Nabi SAW mengatakan, innallaha la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah Subhanahu wa taala tidak mengabulkan doa orang yang hatinya lalai. Ya, yang menjadi pemisah antara kekufuran dan keimanan itu tauhid uluhiyah. Yang terakhir adalah tauhid asma wa sifat. Ini yang menjadi pemisah antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Ya, karena ahlus sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya Allah punya nama dan punya sifat yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlahnya Allahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu. Ya, adapun hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Siapa saja yang ahsa hadafal jannah. Siapa saja yang ahsa maka dia akan masuk surga. Maka kita katakan itu bukan pembatasan. Kalau mau kita koreksi terjemahannya, di antara nama-nama Allah ada 99. Di antara nama-nama Allah ada 99. Apakah itu membatasi nama Allah Subhanahu wa taala ada 99? Jawabannya enggak. Iya. Kalau misalnya kita analogikan, kita kasih contoh. Di antara uang saya di kantong 10.000. Apakah uang saya 10.000 doang? Oh, tentu saja tidak, kan gitu. Ya, di kantong sini 10.000, di kantong celana, di dompet, di tas, di rekening ada lagi. Ini menunjukkan bukan pembatasan. Lillahi tis'un wa tis'ina isman, itu bukan hasr, bukan pembatasan. Kalau mau kita terjemahkan secara benar, di antara nama-nama Allah ada 99. Siapa saja yang ahsa, mana ahsa kata para ulama, bukan cuma dihafalin doang. Masuk surga gampang banget ya. Hafalin 99 nama langsung masuk surga, gampang. Ya. Makna ahsa kata para ulama bukan hanya sekedar dihafal, tapi juga yang kedua difahami maknanya. Yang ketiga diamalkan sesuai dengan konsekuensinya. Dihafal, difahami maknanya dan diamalkan sesuai dengan konsekuensi nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat yang maha tinggi tersebut. Ini ahlus sunnah wal jamaah. Tanpa ditaktil, taktil itu artinya dihilangkan. Enggak boleh kita menghilangkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang jelas-jelas ada nas, jelas-jelas ada dalil. Karena kalau bicara nama dan sifat Allah berarti kita bicara berkaitan dengan zatnya Allah. Iya. Berbicara tentang nama dan sifat Allah sama saja berbicara tentang zatnya Allah. Berarti kita berbicara tentang sesuatu yang gaib. Kalau kita berbicara tentang sesuatu yang gaib, wajib menghadirkan dalil. Wajib. Ya, jangan ngomong seenaknya. Ya, nggak boleh asbun. Ya, nggak boleh omdo, nggak boleh. Harus ada dalilnya. Kenapa? Karena ini bicara masalah gaib, masalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Ya, nggak boleh dihilangkan yang pertama. Yang kedua, nggak boleh ditahrif. Tahrif itu artinya dirubah. Maknanya dirubah.
Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan baliyadahu mabsutotan, bahkan tangan Allah terhampar. Apa makna tangan? Ya tangan ya tangan begitu. Al aslu fil kalami al haqiqah, asalnya sebuah perkataan hakikatnya begitu. Tidak boleh kita palingkan ke makna yang lain kecuali ada qarinah, kecuali ada indikasi, kecuali ada dalil yang memalingkan dari makna hakiki. Kalau kita misalnya mengatakan oh telah datang ya singa ke dalam masjid, ada qarinah nggak di situ? Ada indikasi yang memalingkan makna singa nggak? Ada. Masa singa masuk ke masjid? Ustaz, singa apa? Singa edan kan gitu? Enggak, ya masih manusia lah. Manusia mau sholat ya. Kenapa dia dipanggil singa? Karena dia adalah seorang yang pemberani. Ada indikasi yang memalingkan dari makna hakikinya, maka kita bisa palingkan. Tapi kalau tidak ada dalil indikasi qarinah yang memalingkan dari makna hakikinya, maka kita pahami secara letterless-nya. Bal yadahu mabsutotan, bahkan tangan Allah terhampar. Kalau ada orang yang mentahrim merubah, oh yang dimaksud tangan bukan tangan tapi kekuasaan, tapi kekuatan. Ya, dari mana dalilnya? Kita berubah makna kalimat tersebut. Ya, ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, tanpa ditakyif, tanpa ditanya bagaimana. Ya, tanpa ditanya bagaimana. Bagaimana sih tangannya Allah, Ustaz? Bagaimana sih wajahnya Allah? Bagaimana sih turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam terakhir? Bagaimana sih istiwanya Allah? Hal ini pernah ditanyakan oleh seseorang kepada Imam Malik di dalam sebuah majelisnya. Orang itu bertanya, "Ya Imam, kaifa istiwa Allah?" Bagaimana sih istiwanya Allah? Maka Imam Malik pun secara refleks ya, tangannya ngeplak. Tahu ngeplak ya? Mukul. Karena Imam Malik itu muridnya Imam Nafi. Imam Nafi Maula Ibnu Umar. Imam Nafi itu bekas budaknya Abdullah bin Umar. Dan Imam Nafi terkenal keras kalau ngajar. Ya, bekas budaknya Abdullah bin Umar. Rata-rata bekas budaknya para sahabat jadi ulama. Di antara Imam Nafi, ya, ulama hadis. Ulama hadis. Awalnya muridnya banyak Imam Nafi karena beliau termasuk ulama yang agak keras. Ya, jadi lama-lama mundur teratur muridnya. Mundur teratur, memundurkan diri. Di antara yang masih eksis bertahan Imam Malik. Makanya beliau jadi imam Darul Hijrah. Ya, mengajar di kota Madinah. Nah, asar efek dari gurunya masih ada. Ketika Imam Malik membahas tentang sifat-sifat Allah, orang itu nyeletuk, "Ya Imam, kaifa istiwa Allah?" Bagaimana sih istiwanya Allah? Ya, Imam Malik refleks. Dikeplak paling. Ya, kemudian Imam Malik mengatakan al-istiwa maklum. Istiwa itu secara bahasa maklum. Ya, orang Arab, makanya para sahabat nggak ada yang bertanya bagaimana istiwanya Allah, nggak ada. Secara makna istiwa itu artinya al-ulu wartafa'ah, tinggi di atas. Allah tinggi di atas arsy. Itu maknanya ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Al-istiwa maklum wal kaifu majhul, dan bagaimananya istiwa Allah nggak ada yang tahu. Wal imanu bihi wajibun, beriman bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy hukumnya wajib. Ya, wasu'alu anhu bid'atun, dan bertanya bagaimana istiwanya Allah termasuk bid'ah. Kenapa? Karena para sahabat nggak ada yang pernah bertanya tentang masalah ini. Nah, ini bisa dianalogikan dengan sifat-sifat Allah yang lain. Bagaimana sih tangannya Allah? Bagaimana sih wajahnya Allah? Bagaimana sih kakinya Allah? Maka kita katakan tangan Allah maklum, tangannya tangan. Bagaimana tangannya Allah? Nggak ada yang tahu. Beriman Allah punya tangan, hukumnya wajib. Bertanya bagaimana tangannya Allah, termasuk bid'ah, wahalu majarah, dan begitu seterusnya. Nah, ini yang membedakan antara Ahlus Sunnah dan Ahlul Bid'ah tentang masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ahlus Sunnah meyakini Allah punya nama, Allah punya sifat yang layak untuk dirinya tanpa ditaktil, tanpa ditahrif, tanpa ditakyif, dan yang terakhir tanpa ditamsil, tanpa diserupakan dengan makhluk. Oh, kalau kita bahas lebih panjang lagi nanti. Beriman yang kedua, beriman dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 konsekuensi. Yang pertama, beriman bahwasanya mereka itu ada. Mereka itu adalah makhluk gaib yang Allah ciptakan dari cahaya. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya mereka khuliqat min nur. Mereka diciptakan dari cahaya.
Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat makhluk-makhluk yang taat dan tidak pernah bermaksiat. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaru 'alaiha malaikatun gilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang mana di dalam api neraka itu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas, yang api neraka itu bahan bakarnya dari manusia dan batu. Bahan bakarnya neraka adalah manusia dan batu. Dan di dalamnya terdapat malaikat-malaikat yang kejam, malaikat-malaikat yang bengis. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat atas apa yang Allah perintahkan, dan mereka senantiasa melakukan apa yang senantiasa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka makhluk-makhluk yang taat. Ya, berbeda dengan kita ya. Manusia punya hawa nafsu, sedangkan malaikat tidak memiliki hawa nafsu. Ini ada ya, mereka ada. Bahkan di sekitar kita ini sekarang ada. Di samping kanan kiri kita juga ada malaikat pengawas. Malaikat pengawas yang disebut dengan Raqib Atid. Ya, Raqib Atid itu bukan nama kata para ulama, tapi sifat malaikat pengawas yang senantiasa hadir di sebelah kiri dan sebelah kanan. Begitu juga di majelis-majelis ilmu, mereka senantiasa duduk di majelis ilmu, sengaja mencari majelis-majelis yang membahas di dalamnya ada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, malaikat-malaikat yang mereka meletakkan sayap-sayap mereka sebagai bentuk keridoan atas apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di dalam majelis tersebut. Bahkan Nabi SAW menyebutkan wa zakarallahu fi man indah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang yang ada di majelis ilmu tersebut. Di sisi malaikat-malaikat di langit, oh si fulan itu lagi dengerin, masya Allah sambil ngafalin. Oh si fulan masya Allah lagi nyatet. Oh si fulan lagi nyender, lagi bismika Allahumma amutu ahya, gitu. Lagi merem-melek mungkin ngantuk habis makan siang. Oh si fulan lagi begini. Disebutin satu-satu namanya. Disebutkan dengan namanya dan nama bapaknya. Ya, fulan bin fulan di hadapan malaikat di langit, di atas langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, meyakini bahwasanya mereka adalah hamba dan makhluk. Mereka tidak punya hak rububiyah sedikit pun juga. Mereka tidak punya hak untuk disembah sedikit pun juga. Emang ada ustadz yang menyembah malaikat? Ada. Orang-orang kafir Quraisy zaman dulu ada yang menyembah malaikat. Ya, mereka mengatakan bahwasanya malaikat-malaikat adalah banatullah. Malaikat-malaikat adalah putri-putrinya Allah. Kenapa disebutnya putri? Karena menggunakan lafaz muannas malaikatu, ya, pakai tak marbutoh. Setiap isim yang belakangnya tak marbutoh dihukumi muannas, asalnya begitu. Ya. Makanya orang-orang kafir Quraisy mereka menganggap bahwasanya Allah punya anak-anak perempuan, banat, ya. Allah Subhanahu wa taala bantah di dalam surat An-Najm. Apakah kalian mengira Allah punya anak perempuan sedangkan kalian berharap punya anak laki-laki? Ya. Tilka izan kismatun diza. Itu pembagian yang tidak adil, yang tidak adil. Ini Yang kedua. Yang ketiga, mengimani nama-nama mereka sesuai dengan dalil yang sahih. Kita menyebutkan nama-nama malaikat sesuai dengan dalil yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti malaikat Jibril. Ya, ada sebuah kitab bagus membahas tentang malaikat secara komprehensif, satu jilid. Ya, satu jilid. Kayaknya itu karya ilmiah doktor, ya. Disertasi doktoral, ya, tentang malaikat. Bahkan nama malaikat Jibril disebutkan ada sekitar 11 penyebutan berdasarkan bahasa-bahasa yang lain. Disebutkan ada Jibril, ada Jabroil, ada Zabril, ada Jibroil panjang, ada Jibroil pendek, ya, dengan sebutan-sebutan seperti itu. Dan para ulama mengatakan memberikan nama dengan nama-nama malaikat hukumnya makruh. Nggak boleh kita kasih nama anak kita, siapa namanya? Anaknya namanya Jibril, malaikat yang menyampaikan siapa nama malaikat, siapa nama anaknya? Anaknya namanya Malakul Maut.
Ridwan gimana Ustaz? Malaikat Ridwan tidak disebutkan. Ya, saya belum menemukan dalil yang menyebutkan bahwasanya ada malaikat yang dinamakan malaikat Ridwan yang menjaga pintu surga. Adapun malaikat Malik ada. Ya, malaikat Malik ada disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya penjaga neraka yang paling besar, kalau bisa kita katakan itu mandornya, ketua gengnya, malaikat yang paling besarnya, ketuanya di dalam neraka malaikat Malik. Malaikat Malik disebutkan namanya Malik. Ya. Adapun malaikat-malaikat yang lain, ada malaikat Zabaniyah yang ditugaskan untuk menyeret orang kafir ke dalam neraka dan seterusnya. Intinya, ya kita menamakan malaikat-malaikat itu sesuai dengan dalil. Karena ya sekali lagi mereka adalah makhluk gaib. Dan kalau kita berbicara tentang masalah gaib, wajib mendatangkan apa? Dalil. Tidak boleh menamakan nama malaikat ya sesuai dengan hawa nafsu kita. Yang keempat, meyakini bahwasanya mereka punya tugas. Ya, ada malaikat Jibril yang tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Ada malaikat ya hamalatul arsy yang memikul arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Arsy-nya Allah Subhanahu wa taala makhluk yang paling besar di atas langit. Kalau kita urutkan, kita sekarang ada di dunia nih. Di atas dunia ada langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Semakin ke atas semakin besar. Semakin ke atas semakin besar. Di atas langit ketujuh ada apa? Ada Sidratul Muntaha. Sidr itu artinya pohon sidr, pohon bidara. Yang kata Nabi SAW daunnya selebar telinga gajah. Ya, daunnya selebar telinga gajah, sangat besar dan ditakuti oleh jin. Ya, makanya jin itu takut sama pohon sidr, bisa digunakan untuk meruqyah. Ya, karena di atas langit ketujuh ada pohon sidr, namanya Sidratul Muntaha dan ada buahnya. Ada buahnya. Di atas Sidratul Muntaha ada apa? Ada Baitul Ma'mur. Yang kata Nabi SAW dimasuki setiap hari 70.000 malaikat dan tidak keluar lagi. Dalam riwayat yang lain disebutkan mereka masuk dan keluar dan tidak pernah masuk lagi. Setiap hari 70.000 menunjukkan bahwasanya Baitul Ma'mur itu sangat besar. Di atas Baitul Ma'mur ada apa? Ada kursi Allah. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardh. Dan kursi kata Abdullah bin Abbas itu bukan tempat duduk seperti bahasa kita kursi tempat duduk. Kata Abdullah bin Abbas, kursi itu maknanya adalah maudiul qadamain, tempat pijakan kaki. Subhanallah. Pijakan kakinya siapa Ustaz? Pijakan kakinya Allah Subhanahu wa taala. Yang pijakan kakinya saja ya meliputi luasnya langit dan bumi. Ya, menunjukkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Di atas kursi ada apa? Di atas kursi ada air. Ya, ada air. Dan di atas air ada apa? Ada ars, wa kana arsyuhu 'alal ma'. Dan arsy-nya Allah Subhanahu wa taala di atas air. Yang Nabi SAW sebutkan bahwasanya jarak antara dasar air sampai permukaannya 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Nah, di atas air itu ada arsy Allah, makhluk Allah yang sangat besar yang menaungi seluruh makhluk yang ada di bawahnya. Dan arsy Allah Subhanahu wa taala itu ada penopang-penopangnya, ditopang oleh malaikat-malaikat yang sangat besar. Yang Nabi SAW diberikan izin untuk menceritakan malaikat-malaikat pemikul arsy tersebut. Yang kata Nabi, jarak antara syahmatu uzunaihi, jarak antara daging telinganya sampai ke pundaknya sejauh 500 tahun perjalanan burung. Burung terbang lepek 500 tahun baru sampai sini. Apalagi dari ujung rambut sampai ujung kaki, menunjukkan bahwasanya malaikat tersebut adalah malaikat yang besar. Ada malaikat Munkar Nakir yang bertanya di alam barzah, ya, dan juga malaikat-malaikat yang lain. Ada malaikat Mikail, ya, yang ditugaskan untuk menurunkan hujan. Ada malaikat Israfil yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan untuk meniup sangkakala nanti pada hari kiamat dan seterusnya. Manfaat beriman kepada malaikat ini bisa menguatkan iman, bisa meningkatkan kesadaran dalam beramal bahwasanya ya mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah setiap ucapan yang terlontar dari lisan ada malaikat yang mencatat. Ya, ada yang mengawasi setiap saat. Sehingga itu akan meningkatkan kesadaran diri. Kita beramal sholat nggak perlu didorong-dorong. Udah azan, nggak perlu. Kenapa? Kita sadar diri kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya,
kitanya malah malas-malasan dan seterusnya. Yang ketiga, bisa menambah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang keempat, bisa menyadarkan akan adanya kehidupan setelah kematian. Yang ketiga, beriman kepada kitab secara mujmal, secara umum. Kita yakin bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan rasul. Iya. Dan itu adalah hakun dan tidak boleh diingkari. Seperti misalnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, kepada Nabi siapa diturunkan kitab Zabur, wa ataina Dauda Zaburo, kepada Nabi Daud alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain kitab, Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan yang namanya suhuf. Suhuf itu artinya lembaran-lembaran. Seperti dalam surat Al-A'la, dalam akhir surat Al-A'la Allah Subhanahu wa taala sebutkan suhufi Ibrahim wa Musa. Ya, Nabi Ibrahim mendapatkan suhuf, lembaran-lembaran, begitu juga Nabi Musa. Berarti Nabi Musa dapat dua, dapat kitab dan suhuf. Ya, dapat kitab dan suhuf. Ada secara tafsir terperinci ada 3 perkara. Yang pertama, kita mengimani bahwasanya kitab-kitab tersebut benar-benar berasal dari Allah, bukan hasil interpretasi para nabi dan rasul, sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang liberal. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu hasil interpretasi Muhammad. Mereka mengatakan bahwasanya Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada nabi secara makna ke dalam hati, kemudian diucapkan, dilafazkan dengan lafaznya Nabi SAW. Maka kita katakan ini namanya pendustaan terhadap Al-Quran secara tidak langsung. Iya. Al-Quran itu kalamullah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala secara makna dan lafaz. Makna dan lafaznya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya lafaz Al-Quran terjaga. Allah tantang. Siapa saja yang bisa mendatangkan seperti Al-Quran, maka silakan buat satu surat seperti Al-Quran. Coba buat satu ayat seperti Al-Quran, atau buat satu kata atau satu huruf seperti Al-Quran. Coba bikin satu ayat seperti itu. Kalau ada yang nantang-nantang, oh bisa Ustaz, apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala Hamim, Nun, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim dan seterusnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hal tersebut, menunjukkan itu adalah mukjizat, ya, bukan berasal dari makhluk. Bahkan ada seorang yang bernama Al-Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Ya, beliau mati dalam keadaan tidak masuk Islam, ya, alias kufur. Dia orang cerdas, orang pintar, ya, mengatakan bahwasanya Al-Quran itu benar-benar bukan buatan Muhammad. Dia bersaksi bahwasanya Al-Quran itu benar-benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang ada di atas langit. Kalimat-kalimatnya sangat indah, enak dibaca, nikmat, atasnya berbuah lebat, di bawahnya berakar sangat kokoh dan akan menghancurkan kalimat-kalimat yang ada di bawahnya. Itu persaksian Al-Walid bin Mughirah, orang kafir yang ketika berdebat, diskusi bersama Nabi SAW tidak bisa berkutik sedikit pun juga, tidak bisa membalas apa yang diucapkan oleh Nabi SAW ketika dibawakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari langit. Yang ketiga, membenarkan kabar di dalam Al-Quran. Kayaknya waktunya nggak cukup. Saya mau